Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki bab yang terakhir yang berjudul Keteladanan Luqman Al-Hakim. Sebelumnya, tahukah kalian siapa Luqman Hakim itu? Luqman Al-Hakim adalah anak dari Bawra bin Nahur bin Torah. Torah bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim. Luqman memiliki umur yang cukup panjang, yaitu 1000 tahun. Ia adalah salah seorang guru Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi. Luqman Al-Hakim adalah orang yang berkebangsaan Habsyi dan berasal dari kota Sudan. Ia bukanlah seorang nabi atau rasul yang mendapatkan risalah dari Allah, tetapi Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba Allah yang memiliki kepribadian yang soleh. Selain itu, ia merupakan seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman Al-Hakim memiliki tubuh yang pendek, memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah, sehingga nasihat yang disampaikannya kepada anaknya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sementara pekerjaan Luqman Al-Hakim pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit dan juga pengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Setelah menikah, Luqman Al-Hakim dikaruniai banyak anak. Akan tetapi, semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Menghadapi keadaan tersebut, Luqman Al-Hakim ikhlas dan bersabar, karena ia meyakini dan menyadari bahwa semua yang terjadi di alam semesta, termasuk yang terjadi pada dirinya, adalah kehendak Allah. Selanjutnya, poin yang kedua, Luqman banyak bersyukur. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga Allah selalu mengasihi semua makhluknya dan menyayangi hambanya yang soleh. Karena hal tersebut, Allah memberikan hikmah dan kebijakan dari Allah kepada Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim selalu memberi nasihat yang penuh hikmah kepada anak-anaknya, bukan sekedar pesan, namun nasihat pendidikan. Para malaikat pun takjub dengan keindahan kata-kata Luqman yang tersurah dalam surah Al-Luqman ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atainal Luqmanal hakimata aniskurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahu adzim, yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Quran Surat Al-Luqman ayat 12. Dalam surah Al-Luqman ayat 12 tersebut dijelaskan tentang sikap syukur yang ditunjukkan oleh Luqman saat mendapatkan nikmat termasuk hikmah. Allah telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang telah menurunkan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat Allah tidak terhitung jumlahnya, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam, itu termasuk juga nikmat. Surah Luqman juga menjelaskan bahwa syukur yang kita tunjukkan adalah untuk diri sendiri, bukan untuk Allah.
Allah menambah nikmat bagi orang yang bersyukur. Orang yang tidak menyadari atau bahkan mengingkari nikmat yang didapat dari Allah adalah orang yang kufur nikmat. Jadi orang yang tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah itu namanya kufur nikmat. Orang yang ingkar atau kufur nikmat itu termasuk orang yang sombong. Orang yang ingkar atau orang kufur nikmat akan mendapatkan azab dari Allah. Poin ketiga yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan menasihati mereka tentang pendidikan dan akhlak. Pendidikan tersebut menjadi bekal untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Saat menasihati anaknya, Luqman memulai dengan panggilan yang halus, lembut, dan panggilan yang menyentuh. Wahai anakku, seperti itu ketika memanggil anak-anaknya. Ketika memberi nasihat yang tidak diawali dengan mukadimah yang menyeramkan. Mukadimah itu pembukaan yang menyeramkan, tidak dengan ungkapan yang menyakitkan. Lalu apa saja nasihat-nasihat apa nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya? Yang pertama yaitu larangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Menyembah selain Allah, misalnya menyembah pohon, batu, itu tidak boleh. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah di dalam ajaran Islam dikenal dengan syirik. Syirik adalah menggandakan sesembahan selain Allah atau menggandakan Tuhan lain selain Allah yang untuk disembah. Padahal sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan semesta alam. Perbuatan syirik merupakan kedoliman yang besar. Dolim adalah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruhi kasih sayang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa orang yang melakukan perbuatan syirik adalah orang yang melakukan kedoliman yang besar atau berbuat kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Selain itu, perbuatan syirik juga merupakan dosa yang besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jika orang yang melakukannya tidak bertobat hingga ajal menjemputnya, orang yang melakukan perbuatan syirik akan tidak diampuni dosanya. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Angkuh dan sombong disebut juga dengan takabur. Nah, Luqman menasihati anaknya agar menjauhi tersebut. Sifat takabur atau merasa besar di hadapan orang lain adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Luqman menasihati anaknya agar berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu karena dimanapun dan kapanpun manusia selalu dalam pengawasan Allah. Meskipun kita tidak diketahui oleh orang lain, Allah itu tetap tahu kita. Perbuatan kebajikan atau perilaku terpuji yang dinasihati Luqman, yang pertama yaitu rajin beribadah dan berdoa. Luqman menasihati agar selalu menegakkan sholat, baik sholat wajib maupun sunnah, karena sholat itu adalah tiang agama.
Perbuatan terpuji yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Selain pendidikan akidah, Luqman juga mengajarkan pendidikan akhlak. Yang tersurat pada surah Luqman ayat 14. Yang berisi tentang keutamaan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, susah payahnya ayah dan ibunya saat anak masih dalam kandungan. Terlebih lagi, ibunya yang mendapatkan kesusahan berlipat ganda. Akan tetapi, bakti dan ketaatan kepada orang tua harus dilandasi dengan ketaatan kepada Allah. Penghormatan dan bakti anak pada orang tua menempati urutan kedua setelah berbakti kepada Allah. Begitu pentingnya hormat dan bakti kepada orang tuanya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang melarang bagi seorang anak untuk mengucapkan dan berkata kasar atau membentak orang tuanya. Ada nasihat lagi tentang peringatan bahwa Allah akan membalas amal manusia. Sekian dari saya, mohon maaf